imsak, hey, nanti lo lapar jelas, hey, pada makan yang kenyang, hey, minum air 1 tong, hey. Semua bangun yuk, kenapa kau masih bobo? Sekarang waktunya sahur. Ibu-ibu harap masak, bikin masakan yang enak, terus bangunin anak-anak. Ayo bangun, Ayo bangun, bangun ayo, bangun ayo, semangat janganlah loyo. Ayo wake up, ayo wake up, nanti telat, makan malam babe kalah fadilah. Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas secara cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan ibadah saum. Dan selamat datang juga untuk adik-adik saya dari Atma Jaya. Dan juga dari Gunadarma. Ya. Malam hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan mengenai sahur. Sahur on the road. Biasanya kalau dulu, zaman-zaman dahulu kala, itu yang namanya mengisi sahur waktu-waktunya adalah sebelumnya biasanya bangun jam 2:30. Biasanya ada kegiatan anak-anak berkumpul main lodong. Lodong itu apa ya dalam bahasa? Meriam karbit. Meriam karbit ya. Meriam beleduk. Ya, yang kayak ya betul. Meriam gitu jadi rame-rame suaranya. Wow, udah itu saja sudah membangunkan orang yang sahur. Mercon bumbung. Kalau Ya sama. Ya, sama sama ya. mercon bumbung. Ya namanya mercon bumbung. Kalau Tapi tempat- pakai karbit kan? Pakai karbit. Iya. Dan kadang-kadang juga kreativitasnya dulu itu main yang memakai bukan kotak ya, jadi kayak papan seperti itu dikasih roda. Namanya tuh lahar. Apa ya di istilahnya sekarang apa? Yang didorong-dorong kayak begitu ya. Mobil mobilan iya, tapi iya. bannya dari lahar mobil ya. Iya. Didorong-dorong ya. Didorong-dorong sampai Ya. Cirebon biasanya Pak. Itu yang menyenangkan ya biasanya. Tapi nyari jalannya yang turunan. Seperti itu. Itu hanya untuk Interupsi Pak. berkumpul. Apa Itu sih, di Bang? daerah village mungkin ya Pak kayak gitu ya. Kalau di memang di daerah daerah- urban kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Iya benar. In the Tidak di city. daerah, ya memang di daerah kampung sih ya waktu dulu ya. Saya enggak, itu daerah urban loh. Di Cimahi. Oh iya. Pada saat winter mungkin ya. Perasaan dia orang Cimahi. Iya, makanya kita akan membicarakan mengenai sahur on the road. Ini apakah karena ada pengaruh-pengaruh dari barat atau apa? Saya tanya sama Ronald dulu. Kira-kira dari seorang ahli sejarah, Anda dari mana? Kan biasanya akademisi tahu nih. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Saya malam. ini adalah orang yang memang memperhatikan masalah-masalah apalagi mengenai sahur ini ya. Ya. Karena saya berasal dari Persatuan Ahli Sahur Selalu Untuk Semua. Disingkat apa itu? Prasusu. Oh, prasusu. Sahur selalu untuk semua ya. Ya, jadi memang fenomena sahur on the road sekarang memang lagi mengemuka. Jadi saya akan melihat. Kebetulan saya punya teman, ya, dia orang Jerman, Kang Denny. Oh, Dia justru ngasih buku ke ahli ya? saya. Nah, katanya kalau mau ngebahas soal sahur, nih baca aja buku saya sebagai referensi. Orang Jerman. Orang Jerman namanya Michael Sahurmaker. Ya. Tapi mohon maaf ini bahasa Jerman ini. Iya kan bisa diterjemahkan. Nggak masalah, saya ngerti kok, saya tahu. Bisa ya? Saya tahu kalau Anda ngawur. Silahkan. Coba nanti biar saya yang menerjemahkan ya. Ya. Anda baca artinya, saya yang menerjemahkan. Nah. Hei, kalau artinya lu nggak usah diterjemahkan. Kalau artinya nggak usah diterjemahkan, dia baca bahasa Jermannya, baru diartikan, diterjemahkan namanya. Lah ya saya itu. terjemahkan. Ya. Ya bahasa Jerman diartikan, terus saya terjemahkan. Nggak ke bahasa... usah, itu double namanya. Oh. Silakan. Oke, menurut Michael Sahurmaker, ini definisi dari sahur on the road. Sahur on the road. Sahur on the road is een activiteit Oh, leven essen Esen. bij bedamerung auf der Straße Hitler kam. Hitler. Loh ini serius loh. Iya, iya. Dengerin ya. Ini menurut dia nih. Iya. Sahur on the road
Ja. ist eine Aktivität, liefen essen bei Abendamerung auf der Straße für Salama Zuzah. Oh, nah ini saya ngerti. Jadi kegiatan sahur itu adalah kegiatan Jadi sahur on the road adalah sebuah kehidupan, aktivitas aktivitas. yang dilakukan pada saat dawn itu apa namanya? Das itu apa? Fajar ya, pada saat sahur. Sahur pada lah saat itu. sahur ya. Ya. Bei Abendamerung auf der Straße yang Di luar dilakukan rumah. di jalanan. Ya, di luar Straße itu rumah. jalan, Straße. Für Salama Zuzah. Untuk Orang yang membutuhkan. Sulit. Membutuhkan. Jadi adalah sebuah Dalam aktivitas. susah gitu ya. Sebuah aktivitas yang dilakukan pada saat dini hari, membagi-bagikan makanan, deliver some food untuk orang-orang yang membutuhkan. Membutuhkan. Dalam Dalam bahasa susah Jerman, itu Salama ya. Zuzah. Nah, lanjutannya ya. Sahur on the road bedeutet dir levert einige gut Wissenschaft. Wir nennen es ziar. Oh. Ada ziarahnya ini ya. Ziar. Oh, siar. Oh. Jadi sahur on the road adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan ilmu kebaikan. Dalam kata lain ini adalah ziar alias Siar. Oh, siar. Iya. Nah masalahnya dalam sahur on the road kadang jadi ada pro dan kontra. Ya kan macam-macam. Karena sekarang udah ada yang bilang itu jadi gaya hidup. Ya, malah bikin macet gitu kan ya. Michael Sahurmaker dia bilang begini. Manchmal gibt es manch Zomze. Oh. Liefert in TV. Manchmal gibt es manch Zomze liefert in TV. Terkadang ada orang-orang yang sombong Somse itu ya. yang ingin diliput di TV. Somse itu Ya. sombong. Oh. Deket ya bahasa Jerman Deket. dengan ya Somse itu sombong. Bahasa serapan. Ya. Berarti Kang Ronald ini superlatif ya. Zombongnya zombong sekali ya. Ya, betul sekali. Pak, ini Jerman bebanci sih, Pak. Yang pertama itu kan SOTR, Sahur on the Road. Iya. Yang kedua adalah SOTR, Syiar on the Road. Siar. Nah, yang ketiga SOTR juga, SOTR tapi Sombong on the Road. Karena ada orang-orang yang zomze, yang ingin diliput in TV. Oh, jadi ingin kelihatan di TV ya. Ya kalau mau nyumbang mah nyumbang aja, nggak usah Betul. bawa infotainment. Iya. Yang terakhir, Terakhir itu apa? Manchmal give a Sahur on the Road, also the Namen zu anden in Zilat on the Road. Ini susah ini ya. Susah apa ini? Manchmal give a base Sahur on the Road. Terkadang dalam melaksanakan sahur on the road, also the Namen zu anden, there is always fight, tawuran. Oh, In tawuran. Zilat on the Road. Silat ya. Ada beberapa Ya, kasus, ya. silahkan di googling. Sahur on the road berakhir dengan tawuran. Tawuran. Dalam acara sahur on the road, terkadang suka ada zilat on the road. Zilat on the road ya. Silat. Gitu. Silat atau Ya, jilat? zilat. Oh. Atau istilah bahasa Jerman timurnya glut. Oh, glut. Oh, glut ya. Glut. Berantem ya. Ya itulah menurut Michael Sahurmaker mengenai sahur on Beberapa, the road ya, ya. Jadi tentang- ada definisi. Jadi ada 4 gitu kan. Sahur on the road, Pengertiannya, ya. siar on the road, sombong on the On the road, dan road, juga dan- silat on the road. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memang bisa menjalankan sebaik-baiknya sahur on the road sesuai dengan arti dan maksudnya. Iya. Itulah kata si Michael Sahurmaker. Iya, terima kasih untuk Ronald. Saya mau tanya ke Akbar. Bar, silakan Bar. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Bar. Anda pernah sahur on the road nggak? Trauma Pak saya Pak. Saya udah bawa nasi banyak Pak. Iya. Turun ke jalan Pak. Malah saya dikasih nasi sama orang-orang Pak. Dengan mata berkaca-kaca, dengan bibir bergetar, lubang hidung kembang kempis. Saya peluk dia, Pak. Dan mengucurlah Nggak ada, beberapa air di telinganya ya. Sahur on the road nggak? Trauma Pak saya Pak. Saya udah bawa nasi banyak Pak. Iya. Turun ke jalan Pak. Malah saya dikasih nasi sama orang-orang Pak. Kenapa? Karena ternyata wajah saya lebih kasihan daripada wajah yang mau saya beri Pak.
Jadi saya trauma gitu, menghina gitu. Kayaknya saya ini gembel apa. Saya sudah bawa nasi. Malah orang-orang pada nyerbu saya ngasih nasi, Pak. Tapi mohon maaf, tapi itu benar, Pak. Kejadian. Kan itu sama saya dulu waktu mau bagi-bagi nasi itu. Bawa kotak nasi banyak kita. Saya sama Akbar. Sampai saya ngasih Akbar kok. Masa kan lu kenal? Iya, lu kan kenal sama dia. Masa lu ngasih? Oke, akhirnya baiklah saya menyadari. Ternyata orang lebih kasihan saya. Oke lah, saya berangkat. Niat menunggu atau ada orang yang memberi. Saya nunggu di jalan, Pak. Ya, berharap ada yang ngasih. Berharap orang ngasih. Iya, mungkin nggak ada yang ngasih gini. Ternyata orang nggak kelihatan saya, Pak. Ya, kalau dia agak terang cari tempatnya. Iya, makanya. Akhirnya kan bingung nih, Pak. Saya ini sahur on the road nih. Itu saya pernah juga tuh Pak, ikut sahur on the road Pak. Kayak mobil. Seng, ada yang ngumpul Pak, saya berhenti. Set, saya datang bubar Pak. Loh kenapa? Saya pakai mobil jenazah. Jadi kalau mendingan saya ini sahur di rumah Pak, bareng-bareng Pak, daripada kita sahur yang satu lagi Pak. Kalau kita sahur on the road, kita hanya lihat sahurnya aja, kita nggak pernah merhatiin jam Pak. Sahurnya oke, sahurnya subuhnya lewat Pak. Jadi itu Pak, mending kita nggak usah lah kita sahur on the road ya. Karena menurut saya itu hanya menjadi ajang pamer juga. Dan akan mubazir. Mubazir Pak, ada satu orang nerima lebih dari satu. Karena ada beberapa grup kan ya. Akhirnya satu karena orang tidak terkoordinir. Tidak terkoordinir itu kan. Jadi mubazir menurut saya. Dan saya selalu berprinsip Pak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Iya. Kalau memberi jangan dipamer-pamerin. Itu aja Pak. Anda tuh dari mana? Dari tadi kan Pak. Iya lupa. Tuh Pak, ntar giliran saya dia baru protes, dia lupa Pak. Ini saya tanya sekarang. Bener nih Pak, mau dengerin singkatannya Pak. Iya, nggak apa-apa. Bener ya, jangan diketawain ya Pak ya. Iya. Generasi dermawan, rupawan, dan wong cili. Ih bagus itu, singkatannya apa? Genderuwo. Cak, tuh dipanggil Cak. Emang dia genderuwo. Genderuwo Pak. Lu emang dia genderuwo. Saya tanya sama Fitrop, silakan. Fitrop dari mana Fitrop? Selamat malam, saya mewakili himpunan Teteh Unyu tersakiti penuh luka oleh yang disayangi Pak. Disingkat apa itu? Hitut Pelangi Pak. Saya tuh selalu mendukung sahur on the road ya Pak ya. Karena di sahur on the road itu banyak banget yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya adalah kita bisa berkenalan dengan banyak banget gitu. Kalau misalkan di sahur on the road itu kita bisa bertemu dengan sesama umat manusia. Interaksi sosial ya. Bisa bertemu, bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan, mendekatkan diri kita dengan sesama umat manusia, dan bisa mendekatkan diri kita dengan sesama umat yang masih belum berpasangan Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang sahur on the road itu rajin-rajinlah sahur on the road biar cintanya nggak selalu on the way Pak. Jadi kita harus rajin sahur on the road. Tapi mungkin ini merupakan kesalahan saya Pak, mencampur adukan ibadah dengan cinta Pak. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, karena sebutlah saya berkenalan dengan dua orang pemuda Pak, Anton dan Rudi Pak. Kalau Rudi itu dia sosoknya adalah dari keluarga terpelajar, mamah papahnya kaya gitu, dia dari bangsawan. Kalau misalkan dia ngajakin sahur on the road Pak, itu nggak pernah di jalanannya Pak, pasti selalu ke tempat-tempat fast food. Terus udah gitu kalau misalkan itu saya berdiri di sebelahnya, kalau ditanya Mas mau paket komplit yang mana? Paket komplit A atau paket komplit yang B? Dia selalu jawab, saya mau yang sebelah saya aja karena kalau ada dia hidup saya lebih komplit. Sementara kalau si Rudi ini kan dia bukan anak yang berada ya. Iya. Tapi dia rajin mengaji, membantu mamah papahnya gitu. Pada suatu hari akhirnya Rudi menyatakan cintanya sama saya. Dia bilang, aku mungkin gak punya perusahaan, aku gak punya mobil mewah, aku bukan anak dari golongan darah biru, tapi aku tulus sayang sama kamu. Dia menunjukkan ketulusannya dia Pak. Akhirnya ya aku gak tahu ya Pak, mungkin karena aku Indo aja kali jadi orang. Meskipun Rudi bukan anak orang berada, saya terenyuh Pak dengan ketulusan dia. Dengan baiklah ya Rudi itu ya. Dengan mata berkaca-kaca, dengan bibir bergetar, lubang hidung kembang kempis. Saya peluk dia Pak. Dan mengucurlah beberapa air di telinganya ya. Nih, bahasannya dia aneh.
Perempuan mana yang gak terenyuh melihat ketulusan hatinya dia? Dia bilang kan mungkin gue gak punya perusahaan, mungkin gue gak punya mobil, mungkin gue gak punya harta, tapi gue punya cinta, gue tulus sayang sama lo. Dia bilang gitu. Akhirnya saya terenyuh Pak dengan ketulusan hatinya dia. Saya peluk dia, terus saya bilang, makasih ya lo udah tulus sayang sama gue. Tapi kalau lo emang tulus sayang sama gue, boleh gak kenalin gue sama Anton? Aku bilang gitu Pak. Akhirnya, tapi ya kamu jadi tetap milih Anton. Enggak, alhamdulillah sih Pak persahabatan mereka jadi semakin akrab Pak. Jadi mereka semakin menyayangi satu sama lain Pak. Saya cuma nurutin kata mama saya Pak. Ini buat teman-teman juga ya. Berakit-rakitlah ke hulu, berenang-renanglah ke tepian, buru-burulah ke penghulu biar sahurnya nggak sendirian. Itu Pak. Benar banget tuh. Benar. Coba kalau sahur on road menurut Dargombes. Ya, selamat malam. Saya Insinyur Dargombes MNSC. Saya dari Badan Intelijensi Persauran Anak Kota. Wow. Ya menurut saya. Sebentar. Anda sendiri menurut nggak? Nah ya itu masalahnya. Ini kadang-kadang menurut saya dia sendiri susah menurut. Nurut sama diri sendiri ya. Ya, kalau sahur on the road. Ya. Itu artinya kan sahur sambil jalan berarti ya. Sahur di jalanan. Iya. Padahal kalau kita ada himbauan. Makanlah sahur belum kenyang. Bukan. Apa dong? Maksudnya makanlah sahur. Akhiri makan sahur itu. Iya Ini apa sih maksudnya? Maksudnya, sebentar. Akhiri. Tulisannya Maksudnya sahur yang afdal itu di waktu-waktu akhir. Nah, gitu. akhiri makan sahur. Bukan mengakhirkan makan sahur. Itu yang mengakhirkan. Berarti kan filosofinya makannya tidak terlalu banyak, biar cepat selesai. Nah sekarang kalau sahur on the road, berarti kan sahur sambil jalan. Mana bisa cepat selesai makan sahurnya, ya kan? Mending sambil lari atau naik ojek itu kan bisa lebih cepat makan sahurnya. Maksudnya itu bukan makan sahur sambil jalan. Di jalan kita sahur, tapi bagi-bagiin itu yang namanya makan sahur. Makan sahur kepada orang-orang. Saya tanya, kamu S1-nya mana sih dulu? Kan sama. Tuh kita sekampus. Iya. Jangan-jangan saya kayak dia, Pak. Mungkin. Kemudian sahur on the road. Sahur on the road. Kan daripada sahur di jalan, kan mending sahur dengan anak yatim. Kan tujuannya lebih jelas ini, Pak. Iya. Sahur dengan panti-panti jompo, di panti-panti jompo kan lebih jelas tujuannya. Iya, betul. Ya, kemudian karena saya tidak setuju, sering saya dapat undangan sahur bersama itu saya tolak. Sahur on the road, padahal dengan ustadz-ustadz besar, dengan selebritis. Berarti punya alasan. Saya ternyata cuma antar jemput pengisi acara. Kan percuma juga saya hadir di sana. Itu kan kerja namanya. Oh, iya. Itu Anda kerja maksudnya. Jadi ini, Pak. Apa? Yang nyerobot job saya ini. Itu harusnya saya yang antar jemput. Saya tanya ke Pak Jarwo. Pak Jarwo, menurut Pak Jarwo gimana kalau misalnya sekarang ini Pak Jarwo lagi dulu sakit ya? ya. Oke, ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Yeay. Jamaah. Alhamdulillah. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berbuat.
Bagaimana mengatasi masalah tanpa Pak Jarwo? Iya Pak Denny. Gilirannya sekarang Pak Jarwo, saya ingin melihat pendapat dan mendengar pendapat dari Bapak mengenai sahur on the road ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwo, Meng. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Ya. Yang disuruh tuh saya untuk Ya. bicara, bukan Anda. Oh ya, silakan. Mana assalamualaikum doang kok marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak di madrasah, Pak? Saya perwakilan dari Koalisi Lelaki Jejaka Suka ke Mall. Wih, keren Pak namanya Pak. Disingkat apa tuh Pak? Kolak jengkol. Nah, saya di tempat saya tinggal itu saya diangkat menjadi ketua RT, Pak. Oh, Bapak tuh dipercaya ya Pak ya? Betul, Pak. Sudah 2 periode saya menjadi ketua RT di sana. Oh, 2 RT periode. berapa? RT 003. Cak belah mana? RT 003. Ini pasti bahas Ya, rumah tempat lagi. saya. Lo di mananya? Ya kan rumah Pak Jarwo kan selisih Dorma kan rumah saya 1 RT. Oh, Pak Jarwo. 003 Pak ya. Iya betul kan? Berarti lu harganya dia. Iya RT-nya dia kan udah 2 periode ini. Betul. Ini periode ketiga mau kita kudeta. Jangan bilang-bilang tapi. Emang warga saya banyak yang sakit, Pak. Iya. Apa sih? Dia katanya mau kudeta tapi jangan bilang-bilang ya. Meng, aduh, jangan Saya bilang. kasih tahu dia biar nggak bilang-bilang sama orang. Lo yang dikudeta kan dia. Nggak jadi. Lanjut Pak. Nah, selaku ketua RT, saya juga Pak punya tanggung jawab sosial terhadap warga, Pak. Pasti Pak kan ketua RT. Betul. Saya selalu melakukan kegiatan sahur on the road selama bulan Ramadan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Yeay. Jamaah. Alhamdulillah. Silakan, kita lanjutkan lagi. Kita lagi berbicara mengenai sahur on the road ini. Alhamdulillah Pak bagus. Ustadz, ya. Ya. Alhamdulillah bagus, orang mau ngelucu Anda masuk. Pak Ustadz diomelin. Iya. Oh, wah. Iya. Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. 2 periode dia menjadi ketua RT. Dia mempunyai tanggung jawab. Tanggung Ya. jawabnya apa sekarang? Salah Tadi satu. warganya banyak yang sakit kan katanya kan? Bukan. Udah lewat. Dia nggak ngomong itu. Ini sahur on the road. Nah, Salah satu kegiatan ya. Betul. Dia lagi Sahur ya. on the road, terus ketabrak. Dia tadi sampai situ kalau nggak salah. Enggak sampai ke sana. Belum, Meng, belum. Ya orang ngarang aja nih. Sabar, ini bulan Ramadan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya. Nah, setelah saya berkeliling-keliling jalan-jalan sana Pak, kampung-kampung saya di sana. Waktu sahur kan itu ya? Iya, betul sahur, masa siang-siang. Iya. Makanya kan jelasin dulu, ya. Di situ saya baru sadar, Pak. Tadinya pingsan. Enggak. Bapak jangan dipotong-potong makanya. Jadi orang mau ngomong. Maksudnya sadar itu, Bahwa saya sadar, baru Bapak. terbuka pikiran saya, hati saya. Melihat Setelah sebelumnya Bapak tidak punya pikiran. Cimai. Bagaimana kita masih punya saudara-saudara kita yang belum beruntung. Yang belum beruntung. Berarti dapat undiannya Pak Anda aja ngomong sendiri. Oh iya. Ngajarin saya ketua RT loh. Ya, maaf Pak. 2 periode loh. Iya. Bagaimana? Ini ngelaler lagi. Tapi janji Allah ya Pak Ustadz ya, kita Ya. akan diganti nanti di surga menjadi bau Amin. kasturi. Kasturi. Iya, amin. Yang binatang yang Kaswari. lagi Pak. Yang mana sih Pak Ustadz? Yang mana saya? Kaswari. Ya, dulu nih. Itu bau kasturi itu adalah bau yang semerbak. Yang dalam artian
bau yang tidak bakalan ada di dunia, karena segala sesuatu yang ada di surga itu tidak mungkin bisa digambarkan sesuatu yang ada di dunia. Apa digambarkan sesuatu yang ada di dunia tidak akan mungkin bisa menyamai apa yang ada di surga. Iya. Rekube. Cepetan. Ini Pak Ustadz ini cerewet tidak pada tempatnya. lanjut lagi. Oke, Pak. Nah, setelah saya sahur on the road. Hei, ini saya lagi ngomong dia. Iya, saya nggak tahu. Nggak kira nih Pak Ustadz saya. Ya, Anda Apalagi kan menyadari Pak ini. Jarwo itu luar biasa, kan RT. Udah Ustadz, duduk Ustadz. RT itu Lu kan pulang aja, pulang. Pak Ustadz suruh pulang. Nggak boleh marah, Pak ini kan Jarwo. bulan Ramadan, bulan diujinya kesabaran. Jadi Pak itu. Jarwo itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Mau dapat pahala luar biasa nggak? Mau dong. Bagus, lanjutkan. Iya. Kesabarannya jadi kan semua itu jadi ladang amal. Jadi sebenarnya puasa itu bukannya Ini saya siang. lupa materi saya nih Pak. Tapi puasa itu kan bisa juga beribadah di malamnya. Oh, gimana Ya. Ustadz terusin coba Yang di Ustadz? siangnya itu kita berpuasa. Oh, gitu ya. Kemudian di malamnya. Malam juga begitu ya Ustadz? Di malamnya kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya puasa itu jangan berkata di siangnya aja kita puasa. Kalau begitu gosip di malamnya. Oh, enggak begitu. Boleh. Ngoceh aja dari tadi. Nih lanjutkan lagi nih ceritanya belum selesai. Akhirnya Pak Jarwo itu melakukan apa sih ketika melihat masyarakat seperti itu? Itu kan Masa bodoh. Pak Denny, ngambek. interupsi Pak Denny. Jam tangan, oh jam tangan. Ini ada. Saya jual jam. Lu jamaah, lu jam tangan. Saya jual jam. Boleh dong. Kita lanjut lagi Pak Jarwo. Jadi programnya apa Pak Jarwo? Programnya apa yang Bapak lakukan? Baru lupa. Lu lupa bener nih. Program sahur on the road. Iya. On the road. Iya on the road. Kita melihat saudara-saudara kita bagaimana dia tidur dengan cara modus, Pak. Modus tuh apa? Modal kardus. Oh. Dengan keadaan lapar. Oh, lapar tuh ganti lafar sekarang. Karena bulan puasa jadi Iya. karep-araban gitu, Pak. Pakai iya. Lapar. Lafar. Iya. Pakai fa. Pakai fa. Kalau pakai wow jadi lawau. Pak Jarwo keluar deh, kayaknya nggak serius nih Pak. Siapa nggak serius? Itu tadi lawa apa maksudnya? Masa? Saya serius. Ada bercanda. Saya ketawa dikit aja diprotes. Iya, tapi bukan beda. Jam tangan, ya jam tangan. Lihat jam Pak, waktunya. Jadi programnya tuh apa Pak Jarwo ini? Ya semacam bagi-bagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung, Pak. Nah, sebenarnya program sahur on the road ini itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang kita dulu, Pak. Tapi yang melakukan itu pendekar-pendekar, Pak. Misalnya? Sahur sepuh, itu dulu. Itu namanya. Brahma Kumbara bagi-bagi nasi kotak. Lasmini. Itu sahur, Pak. S-A-U-R. Sahur. Saya ketua RW loh, Pak, 2 periode. Ya, tapi kalau salah tetap harus dibenerin, Pak Pak. interupsi, kalau mantili ngapain Pak? Nyanyi deh Pak, Beta. Ayo deh pagi. Betaria Sonata. Enggak. Nyanyi deh, nyanyi Pak Jarwo. Ya, awas dong kamera saya. Oh iya, lupa gua. Ya. Sadar kamera dia. Nah, bagaimana supaya kita, kalau kita menjalankan bulan Ramadan dengan khusyuk, kemudian dengan tawakal kepada Allah, bagi-bagi rezeki, kita akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ada sebuah lagu dari Gigi, Pak. Oh, Gigi. Betul. Pintu surga. Pintu surga, pintu surga, kenapa nggak pulang-pulang anakku, anakku, panggil-panggil namamu. Dosanya hilang.
hilang. Dosanya hilang. Bayangkan ya, di malam pertama Ramadan kita diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala. Pak, saya nggak ngerti di sini. Di sini, Mek. Pintu surga, kenapa nggak pulang-pulang anakku, panggil namamu. Waktunya kuis. Waktunya sekarang. Ini dari Gigi kenapa ke Bang Toib? Ulang. Pintu surga, kenapa kau larang anakku, panggil namamu. Jangan marah, tenang. Ini Pak. gimana sih? Tenang Pak, tenang. Istirahat dulu ya, saya tanya Pak Ustadz dulu nih. Ini materi masih banyak ini. Aduh Pak. Pak RT. Nanti untuk Pak nanti. RT. Ya. Ini saya bacakan materinya. Enggak enak aja lu, gue yang nulis lu yang enak. Udah saya simpen aja deh Pak, Ramadan berikutnya. Iya. Saya tanya sama Pak Ustadz nih. Ya. Menurut Pak Ustadz sendiri sahur on the road itu boleh, nggak boleh, atau ada dalilnya? Gini, kalau berbicara tentang sahur on the road itu alhamdulillah suatu kesyukuran buat kita karena ada tingkat kepedulian. Tingkat kepedulian. Sahur itu dalam hadis Bukhari Muslim ditegaskan bahwa sahurlah karena sahur itu adalah keberkahan. Apalagi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh sorga. Tahlil Quran, wa afizil lisan, wa mut'imil jihan, wa saimi fi sahri Ramadan. Ada banyak hal dari 4 ini, yakni tahlil Quran, membaca Quran juga ada di bulan Ramadan. Wa afizil lisan, menjaga lidah. Alhamdulillah, saya yakin orang di bulan Ramadan pasti akan menjaga lidahnya. Dan yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Sahur ini luar biasa. Kenapa? Pak, interupsi Pak. Mengulang kata kenapa? DVD-nya bacakan nih Pak. Scratch. Jadi kenapa? Karena sahur itu adalah waktu yang sangat berberkah. Karena dalam 12 jam dalam satu malam itu Allah bagi 3 waktu itu. Iya. Jam 6 sampai jam 10 adalah sepertiga malam yang pertama kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk bersosialisasi. Kemudian jam 10 sampai jam 2 itu sepertiga malam yang kedua, 4 jam setelah itu, yakni melakukan istirahat. Dan kemudian sepertiga malam yang ketiga adalah jam 2 sampai subuh. Maka sahur itu sebenarnya diawali dari jam 2. Sampai sebelum 50 ayat sebelum azan. Artinya 10 menit sebelum waktu azan. Atau yang disebut dengan imsak. Makin telat kita sahur, makin tinggi pahalanya. Dan dianjurkan walaupun hanya seteguk air, yang penting kita makan antara jam 2 sampai jam sebelum imsak itu luar biasa pahalanya karena bentuk keberkahan. Kalau mengenai sahur on the road itu alhamdulillah bagus karena mengangkat orang untuk semangat dalam beribadah. Tapi tunggu dulu, kalau dampak positifnya alhamdulillah karena mengajak orang untuk makan di waktu yang berberkah dengan makanan yang berberkah. Pertanda kita kuat untuk puasa di esoknya. Itu pertanda bagus. Tapi satu hal buat kita, karena jangan sampai sahur on the road itu malah jadi ajang yang lain, negatif dan sebagainya. Karena kadang-kala bisa merugikan orang lain, mengganggu istirahatnya yang lain. Karena maaf ya, yang saya pantau itu biasanya kan kebut-kebutan dan sebagainya. Dan bisa juga mengganggu. Karena gini, orang boleh beribadah, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Orang boleh bersedekah, tapi sedekah itu ada 5 syaratnya. Apa lu kena muka orang, Bang? Agak sebelah sini ya. Iya. Kamu harus kecolok tuh. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu khalis. Khalis artinya murni.
Jadi kalau kita betul-betul mau beribadah harusnya khalis. Murni. Kemudian tidak menyebut. Nggak usah menyebut. Kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Iya. Bersifatlah seperti penyu. Oh, penyu. Jangan bersifat seperti ayam. Gurih enak. Dipanggil bapak. Panggil Bapak. Penyu itu diam-diam. Tengah malam datang, turun ke pantai, kemudian dia bertelur sampai 150 telurnya. Nggak ada suaranya. Itu ibadah yang luar Gak biasa. bisa ikut pemilu dong, gak ada suaranya. Suaranya tuh Sementara ayam ribut, ternyata diperiksa cuma 1 telurnya. Jadi bersifat seperti penyu. Katanya ayam kalau lagi ngomong malam-malam itu lagi ini katanya Pak. Apa tuh? Sholawat. Yang suka ada kok malam. Yang itu. Ya itu. membangun. Itu katanya lagi. Itu yang lagi Yang ribut. Yang ribut. Itu mah bukan ayam, itu barusan Pak Ustadz. Oh, itu. Jadi gini, jadi ibadah itu ikhlas, jangan menyebut, kemudian jangan diungkit, jangan sampai menyakiti. Kemudian yang keempat adalah ibaratnya beri yang terbaik. Jangan beri sahur ketika sudah imsak. Oh, beri sahur ketika Sudah imsak. Sudah Siapa yang mau imsak. makan? Iya. Kemudian yang kelima adalah sasarannya yang tepat. Jadi kita harus melihat Orang yang membutuhkan. siapa. Ya, karena mohon maaf, sound the root itu bagus, tapi kadang-kala ada yang jadi korbannya. Contoh, tukang sapu banyak Iya, sampah, kasihan betul. banget. Padahal besok dia puasa juga kan? Iya. Atau besok pagi dia bersihin, itu luar biasa. Ya, jadi sebenarnya kita mohon keberkahan di bulan Ramadan. Kalau tadi saya katakan di siangnya Ramadan kita berpuasa, maka di Ramadan di malamnya kita hidupkan malam-malam Ramadan. Salah satunya berbagi. Yaitu Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau keluarkan, Allah akan ganti lebih dari itu. Bahkan kalau orang beribadah di bulan Ramadan kan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. 70 kali lipat. 70 Makanya kali ya lipat. kita harus ini supaya kita mendapatkan ini mumpung dibuka ya pintu Dibuka. amalnya supaya kita Iya. banyak yang namanya Karena 10 pertama itu rahmat Allah turun. 10 pertengahan adalah ampunan Allah turun. Dan 10 akhir adalah pembebasan dari apinya neraka. Makanya kalau kita sudah ibaratnya setelah Ramadan, kita mendapatkan kesucian. Bagaikan Jadi kembali lagi Kembali suci, lagi. seperti Cuma bayi. begini, kalau Telanjang bulat ibaratnya... dong. Hah? Telanjang bulat lebaran. Dia kembali seperti bayi. Oh, bukan, maksudnya seperti itu artinya dosanya hilang. Yuladu alal fitrah. Bersih bagaikan bayi yang fitrah. Fitrah itu artinya kembali. Tapi buktinya Kang Maman gak usah nunggu selesai puasa udah kembali seperti bayi. Maksudnya di sini adalah dosanya hilang. dosanya hilang. Bayangkan ya, di malam pertama Ramadan kita diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran, 5 Ramadan Di tempat diberikan lain apa? Saya nggak ngerti di sini. Di sini, Mek. Oh, Ngomongnya cepet banget. Ya, karena ini 30 malam Ramadan itu beda-beda pahalanya. Jadi jangan cuma di awal Ramadan kita rame, Bang Komeng. di pertengahan Ramadan sudah setengah, Pencet tombol di akhir stop. Ramadan, di akhir Ramadan itu sudah habis. Iya, betul. Anak-anak muda sudah tidak ada lagi di masjid. Biasanya seperti di depan itu. mall. Iya, Anak-anak padahal kecil kita di harus depan jaga. jalanan, main petasan. Iya. Ibu-ibu di depan oven. Iya. Lagi masak. Bikin kue. Bikin Iya, kue. betul, ya. Bapak-bapaknya hilang juga di depan tembok ngecat. Iya. Nenek-nenek juga hilang Kemana? di depan rosban. Urut lututnya. Karena kecapean. Jadi sebenarnya luar biasa. Terima kasih banyak yang mengadakan acara seperti ini karena memberikan makan ketika di waktu yang berberkah. Berberkah, ya. Iya, Tapi karena- kan memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang lapar. Jadi kalau misal sahur on the road, kita harus nanya dulu kan, Anda lapar? Kalau dia nggak lapar, nggak usah dikasih kan, Pak? Ya, Ya bagiin aja siang tuh pasti pada lapar. batal dong. Itu namanya batal. Apakah ditanya gitu Pak Ustadznya? Ya, ya tapi kan jadi gimana, Pak? Cuma sasaran yang tepat. Tepat. Sasaran yang tepat. Jangan. Jadi nggak boleh nanya kita kan harusnya kan tadi kata Pak Ustadz berikan kepada mereka yang lapar. Yang Kalau lapar. mereka nggak lapar kita ngasih kan mubazir, Mubazir. nggak dimakan. Berarti kita Begini, harus tahu lapar. Dari Ibaratnya orang- kalau kita memberi tidak usah mengetahui siapa yang kita beri. Artinya sasaran tepat. Jadi habis itu sudah berangkat, nggak usah tanya-tanya lagi. Aur aja Sama- gitu ya Pak Ustadz. Hah? Aur lempar, dadok nama sabodo gitu. Jadi tidak akan tahu. Mohon maaf Pak. Pak Ustadz. Ya apa? Gak apa-apa. Itu awalnya puasa. Pak, kalau kita memberi kita tidak boleh tahu siapa yang kita beri. Iya. Terus kita memberi siapa orang kita nggak tahu yang mau diberi Pak? Lebih bagus kita memberi dalam artian memberikan kepada orang dan kita tidak mengharap ibaratnya kembali. Terima kasih. Saya mau tanya, mau nggak diberi sama orang yang sudah diberi? mau Diberi? nggak diberi sama orang yang Sudah diberi. sudah diberi? Mau. Oh, jadi miskin dong.
Kenapa, Pak? Kan kita kasih orang miskin. Berarti kalau kita mau dikasih, kita lebih miskin dari yang dimiskin. Ya. Nah itu. Yang kita nggak tahu kalau dia habis diberi. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosaku. Iya kan, Pak? Kan tadi udah dikasih. Udah dikasih. Diberi sama orang yang habis diberi. Iya, karena penyalurannya harus bagus. Wahai orang-orang beriman, dianjurkan kita berpuasa. Kenapa? Orang beriman karena tidak semua orang bisa berpuasa. Tapi ingat, bagi orang yang tidak berpuasa, siapa itu? Orang yang lagi halangan, orang yang lagi, mohon maaf, nipas, perempuan yang habis lahiran. Kemudian orang yang pekerja keras juga yang membutuhkan tenaga misalnya. Tapi seharusnya dia kalau mampu berpuasa, sebaiknya dia berpuasa. Itu. Jadi kalau termasuk orang gila, boleh tidak puasa. Kalau merasa Anda gila, silakan, tidak usah puasa. Pak Ustadz, Pak Ustadz ya. Besok nggak puasa ya. Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi Anda berarti selamat. Ke tepi Anda berarti selamat. Kalau nggak sampai ke tepi berarti kelelep. Tenggelam. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan masalah sahur on the road. Ini ada peraturan daerah atau Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pasal 40 huruf C disebut setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Bagi yang melanggar pasal tersebut dikenai ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta. Saya mau tanya sama Kang Meing, apakah Anda setuju dengan peraturan ini? Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju dalam hal soal perda tadi. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan betapa makna sahur itu sangat tinggi. Apalagi on the road. On the road itu harganya lebih mahal dari off the road. Karena on the road itu sudah lengkap dengan BPKB, tidak harus ada cicilan. Ini bukan masalah mau kendaraan, ini kok jadi mau nyicil kendaraan, bukan. Karena brandnya kan on the road. Iya. Sebetulnya on the road itu dilarang. Sahur on the road, sahur di jalan, di pinggir jalan aja keserempet sekarang, apalagi di jalan. Nah untuk itu saya kira bukan persoalan, toh ini perda sudah lahir, akan tetapi perda ini kan spesifik hanya daerah Jakarta. Pasti perda ini lahir dengan hasil kajian, dengan fakta-fakta empirik yang terjadi dalam sosial masyarakat di Jakarta. Mungkin saja kalau di Papua lebih aman sahur on the road tidak apa-apa, Pak Ustadz sudah menyampaikan tadi. Maknanya bisa berbagi dan sebagainya. Tapi faktanya di Jakarta ada yang adu mercon, balapan liar, dan lain sebagainya. Bahkan menarik minat orang yang tadinya tidak ke Jakarta jadi ke Jakarta. Tadinya tidak punya gerobak pada bikin gerobak. Yang bahkan mungkin dia dapat nasi sahur pun besoknya dia juga tidak puasa, bisa saja terjadi. Nah, tapi persoalannya adalah bukan di sana. Bagaimana kalau perda ini juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang orang dilarang memberi orang yang di jalanan, ya negara atau daerah atau pemerintah itu mengambil alih peran masyarakat itu. Karena pemerintah tidak maksimal terhadap si fakir dan si miskin ini, maka masyarakat menjadi peduli, kan begitu? Hanya pelaksanaannya sahur on the road ini digunakan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat seperti Pak Ustadz sebelah Pak Komeng itu sudah menyampaikan tadi. Begitu loh kalau pendapat saya. Lalu yang berbagi tadi, bagus sekali berbagi. Apalagi yang berbaginya secara diam-diam tadi. Mungkin tidak usah nunggu media atau bahkan cuma ngasih 4 box aja ngajak import temannya 7 gitu loh. Kan ada juga supaya menghindari ria tadi ya. Jadi menghindari ria, menghindari tuti, menghindari lilis dan lain sebagainya itu menjadi penting. Karena bulan puasa. Apa, Meng? Itu segala si tuti dibawa-bawa. Ya kamu hargai dong orang usaha. Asmara subuh itu larinya, Pak. Nah, diantaranya itu tadi. Harusnya justru menjaga apa namanya yang buka muhrim ini gandeng-gandengan waya subuh, bukannya salat subuh dan sebagainya. Betul nggak Pak Ustadz? Betul. Jadi banyak sekali Jakarta itu dikunjungi oleh orang-orang yang di luar Jakarta untuk menjadi ya seperti tadi ya bikin gerobak. Itu yang tadi yang Fitrop katakan urban.
Nah, ya kan? Ya. Nah, itu masyarakat Exactly. Ya, masyarakat urban. Artinya ke masyarakat urban itu kalau sudah tua dia baru ada urbannya. Uban, Pak, uban. Jadi saya kira perda ini sudah terlanjur lahir, biarlah. Tapi kita juga harus nuntut kepada yang membuat perda, diantaranya DPRD DKI dengan pemerintah DKI tahun 2007 ini. Kalau memang ini orang dilarang memberi, maka ambil alih dong fakir miskin itu oleh pemerintah. Supaya tidak menimbulkan ekses-ekses itu, saya kira ini fleksibel sajalah. Ambil manfaatnya. Kan beramal itu kan tergantung niatnya juga. Kita nggak tahu, mana tahu dia memang ikhlas seperti Ustaz katakan. Jadi sahur on the road bagus-bagus saja selama dia tidak menimbulkan misalnya ya efek sosial yang negatif lah. Misalnya harusnya bulan puasa memberikan contoh tidak bergandengan, bukan muhrim, peluk-pelukan. Pacaran di tempat-tempat umum, di tempat-tempat umum, balapan liar, mencelakakan orang lain, menzolimi orang lain, itu yang nggak bagus. Saya mau tanya lagi sama Pak Ustadz, itu kalau yang muhasabah itu apa sih kalau jawabannya artinya? Yang saya tadi kasih. Muhasabah itu introspeksi diri, renungan, bagaimana kita jadikan Ramadan ini pembelajaran besar buat kita untuk belajar. Karena puasa itu kan ada dua, puasa lahir dan puasa batin. Oh, jadi bukan puasa hanya makanan dengan minuman ya? Bukan hanya. Kalau puasa makan dan minum itu hanya sekedar lahir, tapi batin itu adalah bagaimana kita mendapatkan pahala puasa. Jadi ibaratnya ada orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kata Nabi. Siapa itu? Hanya berpuasa secara lahiriah saja. Ketahuannya tuh dari mana Pak Ustadz? Apa katanya kalau misalnya setelah, justru kelihatan setelah dia Idul Fitri? Setelah Ramadan. Kita akan lihat siapa yang berhasil. Kita lihat setelah Ramadannya apa ada perubahan tidak? Ada perbaikan nggak ya? Ada perbaikan ini, tidak? Jadi puasa itu membentuk manusia, mendidik manusia untuk jauh lebih baik. Makanya sebenarnya seandainya bisa 1 tahun itu Ramadan aja semua. Seandainya bisa. Orang yang ditrennya. Ustaz, saya pengennya puasa sebulan, lebaran sebulan. Subhanallah. Gimana sih, Men? Iya, daripada ini Pak Ustadz maunya semua puasa. Ramadan ya. Lah lebarannya di mana? Lebaran itu lebaran. Oh, ada artinya Bukan, lebaran. Lebaran. Kirain Bapak mancing. Saya mau ikut aja. Lebaran. Ditambah airan an. Oh, lebar. Ditambah airan an. Lebaran, jadi. Lebaran. Buka lebar-lebar pintu maaf. Buka lebar-lebar pintu panci. Oh, panci? Untuk masih makanan maksudnya. Buka lebar-lebar pintu dompet. Kita harus ngasih ke orang-orang. Jadi banyak. Kata lebar itu banyak. Jadi karena gini, Ramadan itu di siangnya menghapuskan dosa pada diri. Di malamnya menghapuskan dosa kepada Allah. Dan setelah Ramadannya itu ada maaf-maafan. Sehingga kata Nabi, engkau sudah lulus di bulan Ramadan, engkau sudah suci, tapi masih ada 1 dosa yang belum terhapus, yang didosa kepada sesama manusia. Makanya kita harus saling memaafkan. Saya mau tanya silakan. Jam tangan. Oh, jam tangan. Silakan. Ya, saya mirip tapi pinjem pecinya. Mirip Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Ya. Baiklah. Saya akan berbicara masalah sahur on the road. Sahur on the road. Ada yang kurang dengan istilah sahur on the road karena selama ini kita hanya mengenal sahur on the road belum seperti orang yang mengenal kita sebelumnya. Kenapa kamu jadi seperti Pak Ustadz ngomong? Biar mirap. Sahur itu on the road itu sebenarnya lebih pada berbagi. Itu sedekah ya kan termasuk. Ada 5 syarat sedekah. Tadi sudah disebutkan. Saya nggak akan mengulangi. Pertanyaannya. Apa ciri-ciri orang yang berpuasa? Jawabnya, nggak ada. Kok gimana sih? Nggak ada, ciri-ciri orang berpuasa itu nggak ada. Nggak usah, itu mubazir namanya. Anda melakukan sesuatu hal yang mubazir. Begini Pak, tadi banyak peribahasa yang diungkap kayak fitrop. Ini saya akan ungkap lagi yang berkaitan dengan sahur on the road. Ini masalah waktu dan kesempatan Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, Anda berarti selamat. Gimana sih? Ulang lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, Anda berarti selamat. Ke tepi Anda berarti selamat. Kalau nggak sampai ke tepi berarti kelelep. Tenggelam. Artinya itu apa?
Artinya berenang itu harus sampai tujuan. Kalau nggak sampai tujuan namanya berendam. Bukan berenang. Itu juga ada tujuannya, Cak, berendam tuh. Enggak, berendam nggak ada tujuannya. Karena kalau tujuh jadi bukan berenam. Kita maksudnya berendam, Pak. Dia maksudnya berenam nih. Iya. Ingat ya, kalau bulan Ramadan itu tidak boleh berendam dalam keadaan kentut. Itu siapa yang kentut pada waktu puasa, waktu dan di berendam, dalam air, di dalam air, terus dia kentut, berendam di dalam air atau berenang, terus pada kentut, waktu puasa kemudian kentut, maka batal puasanya. Karena diyakinkan pasti ada air yang masuk. Dikhawatirkan atau diyakinkan, Ustadz? Dikhawatirkan ya. Betul. Dikhawatirkan. Kalau dikhawatirkan tutup aja. Tadi berkaitan dengan masalah waktu sahur ya. Yang afdol ini kan sahur itu jam 2 sampai imsak, Pak ya? Iya, betul. Afdol. Artinya itu didekatkan ke waktu subuh. Ini masalah waktu. Siapa cepat, ini ada peribahasanya. Siapa cepat, dia dapat diperlambat. Apa sih siapa cepat, dia dapat diperlambat? Apa sih, ngomong apa? Siapa cepat, dia dapat diperlambat. Apanya, maksudnya gimana? Hah? Kalau bisa sahur cepat-cepat, kalau bisa diperlambat sampai mendekati waktu yang afdol itu. Oh iya. Siapa cepat dia dapat diperlambat. Itu peribahasa yang sangat pas dengan ini. Enggak pala lo. Pocong bebek angse. Pocong. Iya pocong. Penceng. Yang lain dong. Apa ini apa? Ayo sembunyi semua. Tapi kalau imsak itu sendiri, karena waktu dulu saya masih kecil, saya ingat setiap imsak itu ditandai bukan dengan karena ada sirine biasanya, kalau di. Udah meninggal kali Pak, itu kan dulu waktu Bapak kecil. Iya, nggak sirine kan Meng, itu alat. Iya Jadi sih. ngasih tahu kalau itu adalah waktu imsak gitu. Ya pernah waktu dulu tuh seperti itu. Apa memang di Indonesia aja berlakunya imsak itu? Imsak itu cuma ada di Indonesia, di negara lain tidak ada. Ini aplikasi dari para ulama kita yang menganjurkan untuk imsak karena berdasarkan hadis ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kami berhenti sahur?" Kata Nabi, "Selama engkau membaca 50 ayat sebelum azan." Pertanda berarti 10 menit. Nah, makanya ulama menganjurkan supaya ibaratnya, mohon maaf ya, berhentilah sebelum azan. Karena ibaratnya kita ada persiapan untuk sikat gigi, bersiwak. Persiapan kalau kita pas makan langsung azan, masih ada di mulut dong. Iya, betul. Karena puasa itu batasnya di mulut. Oh, batasnya di mulut. Iya, puasa. Iya, dan kalau makanan ada di mulut nggak bisa azan, Ustadz. Ya juga sih. Iya, kalau itu tukang azan. Ini batasnya di mulut. Jadi kalau ibu-ibu yang lagi nonton ini, gimana nih aku membahagiakan suami? Daripada suami saya marah, maka bisa mencoba makanannya tapi melewati bibir. Tapi jangan dikasih masuk. Karena tidak boleh melewati mulut. Oh, hanya untuk merasakan. Hanya untuk merasakan. Jamaah. Ya gitu. Oh, jamaah. Aku jadi malu. Kalau sekarang Roma, Putri Indonesia. Saya sedikit penjual jamu. Masih mau? Mau. Manohara. Bulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Jamaah. Oh, jamaah. Aku udah enak nih. Ya, kenapa? Ini kan acara malam. Iya, acara malam memang. Biasanya saya pagi-pagi saya. Oh, Bapak biasa keluar pagi? Bisa-bisanya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya menarik sekali. Jadi, saya minta budaya imsak itu harus ada, bagus. Harus ada ya. Harus ada karena untuk membuat mulut kita segar. Ya. Coba Pak interupsi Pak, coba kita tanya sama Ustadz mau lontong Pak. Ternyata Ustadz mau kayak saya. Ya. Ya. Silakan. Ayo. Ya. Apa nih? Ayo. Pertama apa? Pertama dulu apa? Pocong. Lo apa? Pocong bebek angse. Pocong. Iya, pocong. Penceng. Yang lain dong. Apa ini apa? Ayo sembunyi semua. Apa sih lo? Ini namanya Deblo lu tuh. Ini saya lanjutkan, Pak. Deblo. Beda, Pak, karena menurut
survei dan data saya itu antara makan biasa dengan makan sahur dan buka puasa itu beda. Yang satu yang membedakan adalah niat. Ya. Yang kedua, niat enggak. Yang ketiga, enggak niat. Gimana sih? Itu beda-beda, Pak. Yang pertama niat. Nah, yang pertama niat. Nah. Jadi niatnya apa? Puasa. Nah, yang kedua niat enggak? Niat. Kalau niat, ya berarti lihat yang satu tadi. Iya. Kalau yang ketiga, enggak niat. Emang nggak punya niat dia. Nah, berarti jangan lihat yang satu. Iya. Yang keempat, kalau waktunya sih sebenarnya masalah waktunya sama, Pak. Jadi sama-sama pas ada makanan. Kalau nggak ada makanan kita nggak bisa melakukan tiga-tiganya. Ini ngomong apa sih ini orang, Pak? Saya bukan tambah ilmu di bulan Ramadan ini, Pak. Hello, gitu dong, tanya dulu. Hello, gitu harusnya. Capek, Pak. Jam makan, ya jam makan. Saya lanjutkan ya. Ya. Waktunya sama, Pak ya, nggak ada beda. Kalau makan tuh bisa dilakukan kapanpun, kalau sahur itu sebelum subuh. Jadi sama, hanya beda di waktunya. Waktunya sama. Iya, udah. Terus berikutnya, Pak, saya melakukan survei. Surveinya dulu deh. Apa surveinya? Nah, ini sahur Pada saat Anda survei, Anda puasa. Kan enggak, karena ini surveinya pas malam, pas sahur on the road, saya nggak puasa dong. Saya kan ikut sahur juga. Iya. Ini yang saya survei adalah 100 orang yang sahur on the road. Hasilnya 50 sahur on the road, yang 50 on the way sahur on the road. Dia lagi jalan aja, sama aja kan. Ya, baru berangkat. Yang kedua, Pak, saat sahur. Saat sahur. Itu ada dua kelompok besar. Ada yang melakukan sahur setelah bangun. Ada yang melakukan sahur sebelum tidur. Yang satu, ya bisa dimengerti lah. Ya. Karena 60 orang itu bangun jam 3 kemudian sahur. Sahur. Yang 40 itu jam 3 belum tidur. Makan dia langsung sahur dulu. Iya. Tapi intinya, Pak, ada catatan penting. Jangan saya melakukan kesalahan pada saat sahur on the road. Iya. Ada dua catatan yang sering dilakukan kesalahan fatal nih. Apa Jangan itu? pernah sahur on the road di rumah. Ini fatal banget. Ini fatal nih, jangan sampai terjadi. Nah, kalau di rumah orang kan on the road juga. Kalau dosa membunuh orang di bulan puasa itu besar nggak, Pak? Sangat besar. Sangat besar ya? Tapi nggak apa-apa. 70 kali lipat juga. 70 Semua dosa, pahala semua dilipat. Gak apa-apa kan nanti kalau udah Idul Fitri kembali menjadi suci, jadi bunuh aja. Kan kita harus sabar katanya. Ya, Nah, kalau raksasa sih nggak apa-apa, Pak ya. Karena gini, kalau sebenarnya di bulan Ramadan itu betul-betul kita diuji untuk sabar sebenarnya. Nggak bulan Ramadan juga kalau sama calon tuh kayak kita diuji terus ya. Pak. Pak, janganlah, ya janganlah. Jangan dibunuh, Pak. Ya. Itu ya. Ya, catatan penting, berarti jangan sahur on the road di rumah. Ya. Mubazir itu namanya. Yang kedua, jangan pernah sahur on the road saat buka puasa. Itu kesalahan fatal yang harus saya ingatkan sebelum Anda melakukan itu. Ini kalau nggak hati-hati bisa terjebak di dua ini, maka batal sahur on the road-nya. Kue semprong. Manggil siapa, Pak, tadi, Pak? Kue semprong. Pak Jarwo dipanggil tuh. Jadi ya iyalah itu udah sahurnya berarti di luar harusnya. Ya namanya juga sahur on the road. Udah. Tapi Pak, saya pernah nih. Ada satu catatan lagi ini. Jangan di rumah, jangan waktu buka puasa, dan jangan sembarangan jalan. Saya pernah melakukan sahur on the road, mau bagi-bagi makanan. Tapi sampai subuh, makanan itu masih utuh karena nggak ada orang yang bisa saya bagi. Jalan mana itu? Jalan tol. Dalam kota saya keliling nggak ada yang nunggu. Saya bagi ke siapa ini sampai subuh, Pak. Ini hati-hati, milih roadnya juga hati-hati. Jangan jalan tol. Anda ketemu nggak di jalan tol, Pak Jarwo? Ketemu sama dia? Iya benar. Ya. Jadi bagus nih. Ibadah malam Ramadan kita ini berkualitas.
Iya. Karena ketika kita diuji, lantas kita bersabar, jauh lebih besar pahalanya daripada kita mengerjakan ibadah. Jadi apalagi ada lontong, perlu dilestarikan. Iya, untuk ladang amal ya. Untuk menguji kesabaran orang gitu ya, Pak Ustadz ya. Sabar ada batasnya nggak Pak Ustadz? Tidak ada batas kesabaran. Yang Tidak ada ada batas. manusia yang punya batas kemampuan untuk bersabar. Iya, betul. Bener, Ya. kalau sabar nggak ada batasnya. Yang ada batasnya kan subur. Iya. Subur, waktumu sudah habis. Nah itu. Kalau sabar nggak ada. Ya, karena rata-rata orang waktu melakukan sahur itu, ada tahu? Ini menurut data saya, rata-rata waktu orang melaksanakan sahur itu tidak kurang dari lebih. Nih Susana juga denger kayak gini sih, langsung dari Melati pindah ke jengkol dia. Kesal tau nggak? Kesal gila. Interupsi Kang Denny. Kesel. Kesel. Waktunya sekarang Kang Maman, silahkan. Ini sekedar mengulang berkaitan dengan SOTR, sahur on the road. Bagaimana hukumnya? Pamerkah atau ada berkahnya? Banyak ayat kok yang memperbolehkan kita untuk menunjukkan amal perbuatan kita. Salah satunya Al-Baqarah 271 ya Ustadz. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Bicara soal riya atau pamer, sudahlah. Belajar saja menata hati dan niat. Kalau itu untuk ajak orang lain berbuat kebajikan melalui uswatun hasanah, melalui perbuatan baik diri kita, lakukan. Itu jauh lebih baik daripada orang yang hanya bisa mengkritik, mencela, mencaci, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Urusan ikhlas dan tak ikhlas, biarlah individu yang bersangkutan kepada Allah. Disitulah titik kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebajikan. Jadi ingat, berlomba-lomba untuk kebajikan, jangan kebut-kebutan atau langgar peraturan. Sehingga tidak terulang lagi kejadian SOTR tahun lalu yang menimbulkan pelajar yang tewas. Kemudian yang kedua, mengingatkan lagi apa yang diucapkan Ustadz Maulana, sesama geng Mangkura Makassar ini. Rasul bersabda, bersahur itu suatu keberkatan. Maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Betapa indahnya sahur. Bayangkan Allah bersalawat untuk kita. Dan karenanya, jangan hanya kenyangkan isi perutmu dengan makanan, tapi isi hatimu dan batinmu dengan kebersamaan bersahur bersama anggota keluarga tercinta, termasuk dengan anak-anak tercinta meski dia belum berpuasa. Iya, terima kasih Kang Maman, terima kasih semuanya para panelis, dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Atma Jaya, juga dari Gunadarma. Moga-moga malam hari ini memberikan kita pencerahan. Nanti sahur kita akan ketemu lagi. Jadi sekarang saya pamit dulu. Nanti sahur kita ketemu lagi. Sampai jumpa di YLK yang akan datang. Sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa. Bapak yang mancing. Bapak yang mancing, Pak. Bapak tuh. Sarah siapa yang mancing? Bapak yang mancing awalnya. Sampai sembahyang Jumat di sana hari apa? Ya pastilah hari Sabtu ya, Ri ya. Gimana sih ini Bapak tuh aneh. Kayak kesannya kita nggak ngerti ya, Ri. Fungsinya apa Bu? Fungsinya? Fungsinya ini kan kita sering kalau di bulan Ramadan itu suka ada Stop. Gimana rasa ototnya ya? Puasa kita di bulan Ramadan. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya